Penyelamat hidup, bab 462. Carsonlah yang membuat dia mengerti. Dia bukanlah sangat buruk. Dia tidak ada duanya. Tidak semua orang bisa memiliki hubungan dengannya. Carsonlah yang membuat Arila tahu, jika di dunia ini terdapat orang yang begitu bersedia dan menyayanginya, menjaganya. Bodoh, Carson berkata dengan rendah. Seumur hidup bisa bertemu dengan gadis bodoh sepertinya benar-benar merupakan keberuntungannya, merupakan kekayaan yang tidak ternilai oleh apapun. Kamulah yang bodoh, Arila melototinya sambil mengobati luka terakhir di tubuh Carson, memberhentikan gerakannya dan bertanya. Kamu coba bergeraklah. Apakah masih terasa sakit? Tidak sakit, kata Carson. Cukup dengan adanya Arila, hatinya selalu terasa hangat. Bagaimana bisa terasa sakit? Bagaimana bisa tidak sakit? Tanya Arila. Dia sudah seperti ini, tidak peduli menghadapi hal seperti apa. Dia selalu berusaha terlihat kuat, sama sekali tidak pernah mau memberitahunya. Dia adalah manusia, juga bukan merupakan besi baja. Bagaimana mungkin bisa tidak merasakan sakit? Melihat tatapan Arila yang begitu sedih, Carson memasukkan Arila ke dalam pelukannya, mencium dahinya dan berkata, "Ada kamu di sini, aku sama sekali tidak merasa sakit." Pada saat Carson dan Arila sedang menghadapi musuh di pulau, di tempat lain, Blue Sipila, Rila kecil juga bertemu dengan musuh. Tetapi musuh ini bergerak dalam kegelapan, tidak melakukannya dengan terang-terangan. Orang yang misterius begitu ingin menyingkirkan Carson, berusaha ingin mengendalikan perusahaan Essex. Oleh karena itu, keberadaan Orilla akan menjadi penghalang bagi mereka. Tetapi mau bagaimanapun, dia barulah seorang anak yang berusia 4 tahun, tetapi sudah dijadikan santapan oleh orang lain. Hanya menghadapi anak kecil, mereka tidak akan mengeluarkan begitu banyak tenaga dan pemikiran seperti menghadapi Carson. Orang misterius ini sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Jika biasanya Orilla selalu diikuti oleh 4 orang pada saat sedang keluar bermain, 1 supir, 2 orang pengawal yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, dan masih ada 1 orang lelaki dewasa lagi. Status lelaki dewasa itu masih tidak diketahui. Kelihatannya sangat kurus dan lemah, sama sekali tidak terlihat seperti lawan. Meskipun dia adalah lawan, tetapi kemampuannya sudah pasti tidak akan sehebat 2 orang lainnya. Dan menyebabkan pada saat lelaki dewasa itu membawa Orilla beristirahat, mereka akan merebutnya. Orilla anak kecil ini hari ini begitu nakal. Pada saat waktu tidur siang, dia tidak ingin tidur, karena ayah dan ibunya berkata bahwa pada siang hari mereka akan menemaninya dan makan bersama. Tetapi mereka sudah membohonginya. Orilla menunggu hingga sangat lama, tetapi tetap tidak bisa melihat ayah ibunya. Menelpon mereka, tetapi mereka tidak bisa dihubungi. Dia kemudian menelpon kepada Paman Henry, tetapi Paman Henry memberitahunya jika ayah ibunya sedang mengurusi suatu hal yang sangat penting. Handphone mereka juga tidak memiliki sinyal, maka dari itu tidak bisa menghubungi mereka. Ayah ibunya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia merupakan harta berharga mereka berdua, tetapi mereka malah pergi melakukan hal penting lainnya. Sebenarnya ada hal apa yang lebih penting daripada dirinya? Rila kecil merasa sangat sedih. Merasa jiwa kecilnya sudah terdapat beberapa luka kecil. Dia sangatlah mengerti hal sangat lucu bagaimana bisa bukan merupakan harta yang paling penting bagi ayah dan ibunya.
Karena merasa sangat marah pada saat makan siang, jelas-jelas stroberi yang merupakan makanan kesukaannya tidak disentuhnya sama sekali. Marah dan tidak memperdulikan siapapun. Nenek, bibi, dan kakeknya, dia semua tidak mau. Dia menyuruh Abang Hansel menggendongnya ke kamar, menemaninya tidur siang. Tetapi dia benar-benar sangat marah, sangat marah. Marah hingga berguling ke sana kemari di atas kasur. Abang Hansel mengajaknya berbicara. Dia juga tidak mau memperdulikannya. Rila tidak mau memperdulikan Abang Hansel. Rila, mengapa tidak mau memperdulikan Abang Hansel? Kata Hansel. Abang Hansel tidak baik. Abang Hansel bersama ayah dan ibu membohongi Rila. Kata Rila kecil. Rila, jika kamu tidak memperdulikan Abang Hansel lagi, maka Abang Hansel akan pergi. Setelah selesai berbicara, Hansel berpura-pura beranjak pergi. Siapa yang tahu jika mulut anak kecil itu sudah mengkerucut. Terlihat seperti sudah akan menangis. Abang Hansel tidak akan meninggalkan Rila. Rila tidak usah nangis ya. Hansel dengan cepat memeluk erat anak kecil itu, mengelus kepalanya dan menghiburnya. Abang Hansel, Rila kecil benar-benar merasa sangat sakit dan sedih. Memanggil nama Abang Hansel lalu menangis dengan kencang, membuat ingus dari hidungnya melekat semua pada baju Abang Hanselnya. Rila anak baik, jangan menangis. Abang Hansel ada di sini. Abang Hansel akan selalu berada di samping Rila. Tidak akan membuang dan tidak memperdulikan Rila. Melihat Rila yang menangis begitu menyedihkan, Hansel merasa hatinya begitu sakit dan tidak berdaya. Abang Hansel tidak mau Rila. Memikirkan Abang Hansel yang ingin meninggalkannya sendiri dan tidak memperdulikannya tadi, Rila kecil menjadi merasa lebih sedih. Hansel memeluk erat Rila, menepuk-nepuk punggungnya dengan ringan sambil berkata, "Tidak akan." Abang Hansel berjanji kepada Rila akan selalu menemani di samping Rila. Ikatan jari. Rila mengeluarkan jari kecilnya, menggunakan cara anak kecil untuk mengurusi masalah besar ini. Baiklah, ikatan jari, kata Hansel, tidak menganggap cara Rila begitu kekanakan. Mengeluarkan tangannya dan mengikatkan jarinya dengan jari Rila, berkata dengan serius. Berjanji kepada Tuhan, 100 tahun tidak boleh berubah. Jika berubah, maka akan menjadi orang jahat. Bisa berubah menjadi sangat jelek, sangat jelek. Rila kecil kembali masuk ke dalam pelukan Abang Hanselnya, menghapus ingus di hidungnya dan air matanya, lalu dia pun tertawa. Iya, berubah menjadi orang jahat, bisa menjadi sangat jelek, kata Hansel dengan perlahan mencubit hidung Rila. Rila kita menangis seperti kucing, benar-benar sangat jelek. Mendengar Abang Hansel mengatakan jika dia jelek, Rila kecil dengan cepat melebarkan matanya, menatap Abang Hansel yang juga sedang menatapnya. Merasa sangat tidak masuk akal, Abang Hansel tiba-tiba mengatakannya sangat jelek. Dia begitu lucu, Abang Hansel mengatakan dia jelek. Sebenarnya bisa tidak baik-baik menjadi teman? Abang Hansel hanya bercanda kepada Rila. Rila kita adalah anak kecil yang paling cantik di dunia ini, kata Abang Hansel tersenyum dan berkata dengan lembut sambil mencium wajah bulat Rila. Dahulu dia tidak pernah berhubungan dengan anak kecil, benar-benar tidak menyukai anak kecil yang terlihat seperti binatang aneh. Hansel merasa anak kecil merupakan manusia yang susah dimengerti. Mereka ingin menangis langsung menangis, ingin tertawa langsung tertawa, sama sekali tidak membutuhkan alasan apapun. Tetapi setelah bertemu Rila dan menemani Rila,
Alasannya hanya satu. Rila kecil adalah penyelamat hidupnya. Dia ingin membalas budi kepada penyelamat hidupnya. Pada saat itu, tubuhnya mengalami luka yang begitu dalam. Jika tidak ada Rila, maka pada malam hujan yang begitu deras, dia sudah akan mati di tangan kakak tertuanya. Pertama kali Hansel yang hanya ingin berada di samping Rila selama beberapa waktu. Kemudian dia menyadari jika begitu banyak orang yang sedang menginginkan dan mengambil perhatian Rila. Dan hal yang paling penting adalah pada saat mereka bersama, dia menyadari jika anak-anak tidak menyebalkan apa yang dia pikirkan selama ini. Anak kecil bisa begitu saja merasa senang dan tertawa. Itu dikarenakan mereka tidak memperdulikannya. Jika mereka menyukai seseorang, mereka akan langsung menunjukkannya. Begitu juga jika tidak menyukai seseorang. Rila kecil sangatlah polos dan lucu. Orang yang berada di sampingnya tanpa memerlukan alasan pasti akan menyukainya. Akan berpikir memberikan barang yang paling berharga di dunia ini untuk diberikan kepadanya. Perlahan-lahan, menemani Rila kecil di sampingnya bukan hanya sekedar ingin membalas budi, hanya untuk melindunginya, seperti sedang melindungi adiknya sendiri, menjaganya, membiarkan dia tumbuh besar tanpa rasa khawatir.